Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah Jumaat yang Allah muliakan insya-Allah di dunia dan semoga Allah muliakan di akhirat. Salah satu perbuatan yang paling Allah benci adalah berbuat zalim. Dalam surat Al-An'am Allah mematenkan innahu la yuflihu zalimun. Sungguh orang-orang yang zalim tidak akan pernah bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dijamin Allah. Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam surat Hud ayat 18 Allah mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah laknat Allah turunkan terus-terusan kepada mereka yang zalim. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat zalim berasal dari kata zulmun atau zaluma yadhlumu yang dasar katanya adalah kegelapan. Artinya orang-orang yang berbuat zalim, mereka adalah orang-orang yang gelap hatinya. Orang-orang yang tidak ada cahaya di dalam hatinya. Tidak mengetahui mana yang benar, mana perbuatan yang bisa menghancurkan hidupnya sendiri. Dan nanti hari kiamat, dia akan berada di dalam kegelapan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ittaqud dhulma fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Hindarkanlah dirimu daripada berbuat zalim, karena nanti orang-orang yang zalim akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Kenapa Allah sebut gelap? Karena orang zalim dipastikan akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan neraka itu tidak berwarna merah. Api neraka itu dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya berwarna putih, dipanaskan 1000 tahun lamanya berubah warnanya menjadi warna kuning,
dipanaskan lagi oleh Allah 1000 tahun lamanya, lalu berubah menjadi warna merah, dipanaskan lagi 1000 tahun lamanya, berubah menjadi warna biru, dipanaskan lagi oleh Allah 1000 tahun lagi, berubah menjadi hitam kelam. Maka suasana neraka gelap gulita. Dalam keadaan gelap, dihabisi dengan berbagai siksa, dengan api yang 70 kali lipat lebih dahsyat daripada api dunia. Makanya zalim disebut gelap, dimasukkan ke dalam lubang dalam liang lahat, dalam keadaan gelap, disiksa siang dan malam akibat perbuatannya. Di hari kiamat dimasukkan ke dalam tempat yang juga gelap. Maka mereka hanya terang ketika merasakan matahari di dunia, tapi terus-terusan setelah kematiannya dari kegelapan menuju kegelapan. Ini efek daripada berbuat zalim. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat As-Sabaq, zuqu azaban nari allazi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah wahai orang-orang zalim, rasakanlah. Inilah akibat perbuatanmu yang engkau lakukan di dunia. Rasakan siksa neraka Allah kepadamu. Jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala. Zalim itu ada 3. Zalim kepada Allah, zalim kepada manusia atau sesama makhluk, dan zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada Allah di saat kita melanggar semua perintahnya, tidak taat pada semua yang dilarangnya. Ketika disuruh salat, kita tidak salat, kita zalim. Ketika disuruh puasa, kita malah berfoya-foya. Untuk makan di siang hari Ramadan, kita zalim. Disuruh naik haji, padahal Masya Allah harta bertengger di rumahnya, 2 mobil di bawah garasinya, bahkan tanah begitu luas, kebun sawit di mana-mana, binatang ternak puluhan ekor, 1 ekor dia jual cukup untuk membayar hajinya, sampai hari ini tidak pernah untuk mendaftarkan haji. Zalim. Dia telah zalim. Semua yang Allah larang dia lakukan, yang Allah perintahkan dia tinggalkan. Allah haramkan berzina, dia berzina. Allah haramkan makan riba, malah itu kerjanya. Allah haramkan menipu orang, itu bahagian daripada hobinya. Allah haramkan mencuri, mengambil hak milik orang lain, itu pun pernah dia lakukan. Dan dia mati dalam keadaan belum pernah mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada taubat yang dia lakukan. Zalim. Dan sehebat-hebatnya zalim, yaitu orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Zalim terbesar. Inilah yang Allah katakan, mereka akan kekal di dalam api neraka. Walaupun hari ini di dunia kita mencoba mengaburkan kalimat Allah ini dengan mengatakan bahawa semua agama itu sama. Kita coba kaburkan seakan-akan ada Tuhan lain selain Allah yang benar. Kita berlindung di bawah nama toleransi. Jemaah menakan Allah, ketahuilah, mereka yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, maka Allah akan membuat dahsyatnya siksa untuk mereka selama-lamanya. Khalidina fiha, selama-lama dalam neraka. Orang mukmin yang mengakui Allah sebagai Tuhan, kemudian Muhammad sebagai Rasul, walaupun punya maksiat ribuan tahun dalam neraka, masih ada harapan untuk dimasukkan ke surga. Ini zalim yang pertama. Zalim yang kedua, yaitu zalim terhadap sesama makhluk. Makhluk ini tidak mesti hanya zalim pada manusia. Pada binatang pun, apabila tidak layak kita perlakukan binatang sesuai dengan porsinya, maka zalim. Binatang Allah ciptakan memang untuk menghidupi manusia, untuk memanjakan hidup manusia. Allah telah menciptakan segala di muka bumi, dari kalangan binatang, pepohonan. Allah ciptakan laut lalu ditundukkan agar mampu manusia berada di atas lautan, menyeberang dari satu negara ke negara yang lain. Allah bahkan tundukkan besi, Allah angkat besi beribu ton. Allah biarkan manusia terbang di atas angin yang tidak masuk akal. Semua Allah berikan izin untuk manusia.
Binatang pun dicipta Allah bukan untuk dirinya sendiri. Mereka beranak pinak bukan membahagiakan anaknya. Itu hanya konsep manusia. Kita punya 3 anak, hidup kita siang dan malam membahagiakan anak kita. Binatang tidak sempat membahagiakan anaknya, dibesarkan, dibawa oleh ibunya yang melahirkannya. Dari satu padang rumput ke padang rumput yang lain, ujung-ujungnya bagaimana nasib mereka? Mereka disembelih oleh manusia. Bersedihkah seorang ibu? Tidak. Karena mereka sudah tahu takdir mereka. Mereka diciptakan untuk memanjakan manusia. Inilah khalifah di muka bumi. Seorang khalifah Allah berikan fasilitas lebih dibandingkan siapapun. Jemaah menekan Allah, maka tidak mengapa kita ambil pisau, kita asah, kita sembelih leher binatang, muncrat darah dari mereka. Allah tidak marah, karena memang begitu takdir mereka. Itulah makanan kita. Tapi Allah marah di saat binatang tidak punya dosa apapun terhadap kita, lalu kita hancurkan hidupnya. Kita pukuli mereka, kita ikat seekor kucing, kita buat dia lapar, tidak bisa makan. Padahal kalau kita lepaskan dia bisa mencari makanannya sendiri. Maka Nabi SAW ketika dilaporkan oleh sahabat, ya Rasulullah, ada seorang perempuan mengurung kucing di dalam rumahnya. Dia tidak beri makan, kucing itu mati. Apa kata Rasulullah? Perempuan itu masuk neraka, kata Rasulullah, gara-gara mendalimi seekor kucing. Jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala, kepada binatang pun kita diharamkan berbuat zalim. Kalau semut satu menggigit kaki kita, maka Allah izinkan memukul yang satu itu. Tapi Allah tidak izinkan kita untuk mengambil air panas lalu kita menghancurkan sarang-sarang semut hanya gara satu-satunya yang berbuat. Haram hukumnya. Kita ambil burung, tidak kita makan, lalu kita permainkan, kita siksa dia. Haram hukumnya. Jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala, itu pada binatang. Kalau pada binatang zalim, kepada sesama manusia lebih zalim. Rasulullah berpesan sebelum beliau meninggal dunia di Haji Wada', kata Rasulullah, sesama kalian haram untuk mengganggu darah, untuk mengganggu nyawa, untuk mengganggu harta, bahkan kehormatan. Haramun alaikum, kata Rasulullah. Haram sesama kita mengganggu sesama kita mukmin. Maka tidak dibiarkan oleh Allah. Allah balas semua sakit hatinya manusia yang terzalimi hari ini. Dan seburuk-buruknya manusia di hari kiamat, kata Rasulullah melalui hadis Aisyah, riwayat Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna syarran nas manzilatan indallahi yaumal qiyamah." Manusia yang terburuk, yang paling rendah derajatnya di sisi Allah di hari kiamat. Paling rendah derajatnya di sisi Allah di hari kiamat. Allah akan hancurkan dia, yang tentunya dia akan singgah ke dalam neraka Allah. Siapa mereka? Man wada'ahu aw tarakahu an-nas utqa fahsyih, yaitu selama hidup di dunia dia dijauhi oleh manusia, ditakuti oleh sesama manusia karena keburukan akhlaknya. Jadi Rasulullah mengatakan manusia terburuk di hari kiamat yang hidup di dunia ditakuti oleh sesama manusia, karena kalau bertemu dengannya pasti orang ini menjadi korbannya. Contohnya banyak. Kita malas bertemu dengan perampok. Kita tidak ingin bermuamalah dengan begal. Kita tidak merasa aman ketika berada di samping pencuri. Bahkan dalam keluarga kita sendiri pun, kalau kita punya hubungan dengan seorang pencuri, kita coba menghindarkannya. Karena kenapa? Kita tahu kita akan terzalimi. Kita tidak suka kepada orang yang sombong, yang mengandalkan jabatan, yang mengandalkan apapun untuk membuat orang lain terzalimi. Kita tidak suka masuk ke kantor-kantor yang kita tahu kalau berhadapan dengan mereka, kita pasti akan ditipunya, kita pasti akan dizaliminya. Kita tidak suka itu. Maka manusia terburuk di saat orang tidak suka pada kita karena rasa takutnya dengan buruknya akhlak kita. Dan ini berbanding terbalik dengan manusia terbaik. Kata Rasulullah, manusia terbaik adalah khairun nas, anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya pada orang lain. Orang senang bersamanya. Ketika dia mati, semua orang menangisi karena kepergiannya. Telah hilang orang yang baik di antara kita.
Tapi orang yang zalim, orang yang buruk akhlaknya, ketika kematiannya diumumkan, semua orang mengucapkan rasa senangnya. Semua orang mengucapkan alhamdulillah telah mati si zalim itu. Amanlah kita. Maka pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk dengan para sahabat, dilewatkan jenazah di hadapannya. Lalu para sahabat memuji-muji sahabat itu. Memuji-muji jenazah salah seorang sahabat itu. Ketika dipuji, Rasulullah kemudian menjawab, wajabat, wajabat, wajabat. Wajib, wajib, wajib. Atau bahasa lainnya, pasti, pasti, pasti. Tidak lama kemudian dilewatkan lagi jenazah yang lain. Ternyata itu jenazah orang yang buruk akhlaknya. Manusia yang jahat sesama mereka. Lalu para sahabat yang duduk di samping Nabi kemudian mengungkit-ungkit keburukannya. Ini jenazah orang yang buruk akhlaknya. Lalu Rasulullah kembali mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Pasti, pasti, pasti. Selesai lewat jenazah, Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika lewat jenazah pertama kami puji, engkau jawab begitu. Ketika lewat jenazah yang kedua kami katakan hal yang buruk tentangnya, engkau pun menjawab seperti itu. Apa maksudmu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Ma asnaitum alaihi khairan wajabat lahu al-jannah. Jenazah yang pertama, ketika engkau memuji-mujinya, maka wajiblah bagi dia untuk masuk surga. Artinya, pasti dia masuk surga berdasarkan pujianmu dengan baiknya akhlaknya. Jenazah yang kedua, wajib baginya sebagaimana engkau membencinya, sebagaimana engkau orang-orang yang tidak tahan dengan kejahatannya, ketika dia mati wajib baginya masuk neraka, pasti masuk neraka. Wa antum syuhada 'alal ard, kata Rasulullah, engkaulah saksi-saksi di dunia. Maka salah satu penentu nasib kita adalah akhlak kita. Buruk dengan orang, mati neraka. Kenapa? Cukup dengan perkataan orang, sungguh orang yang mati itu buruk sekali, selama dia hidup jahat sekali. Maka perkataan itu mewajibkan Allah untuk memasukkan orang itu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang seseorang ke rumahnya, istazana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang orang meminta izin bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, izanu lahu fala bi'sa ibnul ashirah. Aisyah, izinkan dia masuk. Itu seburuk-buruknya manusia. Jadi kata Rasulullah, biar dia masuk ya Aisyah, itu seburuk-buruknya akhlak manusia. Dia itu orang jahat, kata Rasulullah, biarkan dia masuk. Lalu setelah berbicara dengan Nabi ketika masuk, fa'alana alaih, tiba-tiba Rasulullah bercengkrama dengannya, dan Rasulullah mengatakan hal-hal yang sifatnya baik dengannya, ya, bercanda-canda dengannya. Setelah dia pulang, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, laqad qulta ma qulta. Tadi engkau mengatakan bahawa dia adalah orang yang buruk akhlaknya. Tapi kulihat engkau laqad alanta alaih, engkau bermanja-manja, engkau bercengkrama dengannya, engkau bercanda-canda dengannya. Kata Rasulullah, ya Aisyah, sengaja aku lakukan itu karena seburuk-buruknya tempat di hari kiamat nanti, orang yang berbuat zalim atau orang yang ditakuti karena kezaliman dan keburukan akhlaknya. Apa maksud Nabi? Nabi tidak ingin kalau Nabi berkonfrontasi dengannya menyebabkan dia akan menyakiti keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mencoba untuk bermuamalah yang baik di depannya agar dia tidak melakukan perbuatan yang buruk. Padahal Nabi tidak takut kepadanya, hanya Nabi khawatir orang ini mengganggu keluarga Nabi. Begitu buruknya orang itu, hanya berbuat baik orang kepadanya, hanya di depannya saja. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini zalim terhadap manusia, jangan pernah lakukan kalau ingin hidup selamat sampai ke akhirat nanti. Dan sebagai penutup, zalim yang terakhir adalah zalim terhadap diri sendiri. Kapan kita disebut zalim terhadap diri sendiri? Ketika kita bermaksiat. Kenapa disebut zalim terhadap diri sendiri? Sudah tahu maksiat kita itu akan menyebabkan kita disiksa, tapi kita nekat melakukan maksiat. Lembu saja, kambing saja, kita hidupkan api di hadapannya, lalu kita paksa untuk menginjak ke dalam api, dia tidak akan lakukan. Padahal tidak ada otaknya, tapi dia tidak akan masuk ke dalam api.
Tapi kita sudah tahu makan riba itu haram, sudah tahu berzina itu haram, api di depan mata, kita injak, kita terobos, kita bakar diri kita ke dalamnya. Maka kalau pertanyaan sederhana, mana yang lebih punya otak, kambingkah atau manusiakah? Maka jemaah melakukan Allah, berhati-hatilah dengan kezaliman. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat agar kita tidak melaju hidup kita dengan melakukan hal-hal terburuk sebelum Allah hadirkan malaikat maut di hadapan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.